Saya punya teman, sekarang memang sudah meninggal. Waktu bang meninggal, saya berkunjung dengan teman saya. Kita berbicara standar. Beliau Pak Theo namanya. Saya tanya, saya manggilnya Opa karena usianya mau udah 80 lebih ya. Saya menyatakan, Opa, ayo sehat. Jangan sakit gini. Apa dia jawab? Anda enak aja ngomong sehat. Saya pengen meninggal. Saya tanya, kenapa kok pengen meninggal? Anda bayangkan, saya tinggal sendiri. Saya cari makan sendiri. Kalau sakit, kalau hujan, saya nggak makan karena nggak sempat keluar cari makanan. Lebih baik saya meninggal. Jadi ternyata ada beberapa orang meninggal itu juga ada yang memang ada yang diingini dengan sistem alam semesta. Nah, kita berbicara di sistem alam semesta yang meliputi ada aspek intelektual, aspek emosional, sosial, estetika, fisik, dan spiritual. Pengalaman yang tadi masalah psikosomatis, tapi salah mengerti gangguan dari entitas atau orang bijak. Saya pernah pengalaman. Jadi lagi nonton di bioskop. Ini bukan film horor, bukan film perdemitan. Ini film remaja, tetapi yang sangat disayangkan. Saya juga nggak tahu lembaga sensor film. Ternyata endingnya tokoh utamanya bunuh diri. Nah, ini udah mulai nih ketika begitu adegan itu ada yang teriak itu seri. Udah bingung kapannya ini. Terus saya ngomong, Mas ini diamankan aja, dibawa ke ruang ini, dikasih air minum, dikasih apa ya sama. Karena di halo tes 1 2 3. Karena ya, jadi saya minta itu yang tadi yang kata orang mbaknya itu kesurupan menurut orang-orang, padahal saya cek kan dipinggirkan dulu ke kantor, terus kemudian dikasih minum, kasih balso, udah terus mulai saya anchor dulu ya teman-teman yang ada di program, jadi dipasang dulu itu apa fondasinya, jadi dibawa sadar pada saat ini dan di sini ini ya, jangan lihat-lihat yang lain, tapi banyak namamu siapa, ini temen lu kamu kenalin nggak, benar kalau salah minum pelan-pelan pijit bisa ya. Tapi ya seringkali begitu di masyarakat banyak kejadian. Jadi ternyata yang terganggu ini secara psikosomatisnya, secara kejiwaannya, trauma mungkin, tadi banyak pikiran, distract dengan ini. Tapi dipikirnya ini gangguan dari jin, atau ada dipikirnya ini karena itu berbeda. Menarik untuk membahas ini. Pak Pram mungkin mau menambahkan, beliau panjenengan ini kan selaku senior kan banyak cerita pengalaman, apalagi kan kenal sekali banyak tokoh-tokoh di Nusantara. Coba Pak, monggo dengan sharing yang tentang tadi salah alamat ya, jadi orang stres, orang depresi, tapi ternyata karena ada gejala psikosomatis, kalau keluarga pikirnya gangguan. Ya. Monggo silakan. Jadi gini, tadi saya tertarik, saya sekarang gula darah saya dekat normal tanpa minum obat. Saya tidak minum obat karena saya coba, kalau saya gula darah saya rendah karena saya minum obat itu wajar. Saya coba tidak minum obat tapi turun. Nah tadi saya mulai dengan holistik, pengendalian diri. Yang pertama ya tentunya karena saya diabetes, ya saya tidak minum gula tentunya ya. Tapi bukan berarti saya tidak makan manis, karena makanan yang manis masih suka saya makan. Tapi ternyata ketika emosi kita terkendali untuk tidak merongrong insulin normal, insulin bekerja dengan keras, maka saya juga nggak tahu gimana, saya praktek saja. Itu gula darah saya menurun. Dan itu saya lakukan. Nah itulah yang saya sampaikan ke teman-teman lewat pengobatan holistik itu. Dan satu lagi, saya juga kena penyakit ginjal. Saya bersama teman saya kena penyakit ginjal, dia sekarang udah cuci darah, saya sudah menurun dari angka 4 sekarang udah angka 2.
Saya harapkan 2 bulan lagi saya bisa ke angka mendekati 1, artinya bisa sehat. Ternyata setelah saya pelajari, ketika saya selalu nyaman dan saya tetap dengan pola makan dan pola senang-senang, makanya saya sering kumpul dengan teman-teman senang-senang, guyon apa, itu ternyata mempengaruhi kinerja organ saya untuk memperbaiki ginjal. Memang saya juga menggunakan cara meditasi, pengobatan. Saya lakukan berkali-kali. Dan sekarang saya coba setiap bulan saya kontrol, saya lihat ada perbaikan, tapi saya belum berani komentar ke orang lain. Yaitu saya meditasi, di mana organ-organ saya yang sakit seperti ginjal itu waktu saya mengeluarkan atau masuk dan keluar, baru saya salurkan ke, saya bayangkan ginjal, saya salurkan ke ginjal. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena kalau emosional kita belum terkendali, bagaimana kita mau mengobati diri sendiri? Mas Johan menyampaikan ada orang yang meninggal, tentang orang meninggal. Kalau pemahaman saya, satu dulu, meninggal itu kuasa Tuhan, itu dulu. Dia itu salah satu yang punya apotek di dekat rumahku juga, dan aku pun pernah dapat itu. Awalnya nggak percaya kan, cuman aku lihat kok istrinya mukanya pucat banget. Nah itu dari sisi pandangku, kalau orang lihatnya kan biasa aja ya kan, biasa aja. Jadi dari situ aku empat kali dapat mimpi, 4 kalinya aku kasih peringatan ke dia, ke suaminya bukan istrinya. Itu karena aku tahu pasti kan suaminya lah yang punya hak untuk ngatur dia, nggak mungkin aku. Masa iya, Bi kamu jangan keluar ya bla 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 bla, nggak mungkin, ntar dikiranya aku orang gila kan, nggak mungkin. Jadi aku pasti bilang, jadi aku tuh pernah dapet mimpi gini, Bibi itu lagi naik sepeda motor, tapi posisi yang aku lihat ini dia yang dibonceng gitu loh, dia yang ada di belakang sepeda motor dan ada orang lain yang bawa motor itu mimpiku yang pertama kan. Nah baru tiba-tiba di slide selanjutnya aku tuh ngeliat kepalanya nggak ada gitu loh, tiba-tiba kepalanya nggak ada, benar-benar nggak ada, jadi dia terduduk di atas aspal, duduk kayak masih hidup tapi nggak ada kepalanya. Itu mimpi pertama. Baru mimpi yang kedua, aku ngelihat dia itu naik sepeda motor sendiri di tempat yang sama tapi posisi berbeda, dia berbaring tapi kepalanya ada, tapi dia kayak seakan-akan tidur di atas aspal dan sepeda motornya itu kebelah dua. Mimpi yang ketiga itu aku dapat bahwa kepalanya dia pecah tapi dia berdiri di atas aspal gitu. Aku nggak ngeliat dia pakai sepeda motor. Baru mimpi yang terakhir, nah itulah persis sama kejadian waktu dia meninggal. Pertama. Tapi kalau kesehatan itu kita yang mengupayakan agar sehat. Kalau meninggal kuasa Tuhan, artinya orang tidak sakit apapun. Ketika memang waktunya meninggal ya meninggal. Gitu. Satu itu dulu. Dan meninggal itu pada umumnya ditakuti orang. Tapi ada sebagian orang yang saya kenal tidak takut dengan meninggal, bahkan pengen meninggal. Saya punya teman, sekarang memang sudah meninggal. Waktu mau meninggal, saya berkunjung dengan teman-teman ke sana. Kita berbicara standar. Kebetulan beliau itu Pak Theo namanya. Saya tanya, saya manggilnya Opa karena usianya mau udah 80 lebih ya. Saya menyatakan, Opa, ayo sehat. Jangan sakit gini. Apa dia jawab? Anda enak aja ngomong sehat. Saya ini pengen meninggal. Saya tanya, kenapa kok pengen meninggal? Anda bayangkan, saya tinggal sendiri. Saya cari makan sendiri. Kalau sakit, kalau hujan, saya nggak makan karena nggak sempat keluar cari makanan. Lebih baik saya meninggal. Jadi ternyata ada beberapa orang juga. Ternyata meninggal itu juga ada yang memang ada yang diingini. Seperti itu. Kemudian ada lagi satu, yang lainnya lagi. 2 tahun sebelumnya dia udah mengatakan, kita senang-senanglah saat ini. Bentar lagi saya akan tinggalkan kalian. Terus ada yang bilang, jangan bilang gitu. Memang situ bisa menentukan mati atau tidak. Dia katakan, yang menentukan untuk saya adalah saya. Ingat,
saya akan meninggal, saya akan meninggalkan Anda 2 tahun lagi. Setahun kemudian dia sampaikan sama orang lain. Sebulan kemudian diajak teman-teman makan-makan, kita akan pisah. Sebulan kemudian dia meninggal. Jadi dari cerita kita, pengalaman yang ada, ternyata meninggal itu juga tidak ada beberapa orang, hanya kita tidak punya data yang banyak aja ya. Ada beberapa orang memang yang pengen meninggal atau itu. Jadi nggak semuanya itu orang tuh tidak kepingin meninggal. Dia punya alasan kenapa meninggal. Karena dia juga punya alasan. Di tempat sana saya nggak disiksa kok. Orang saya tidak pernah berbuat jahat. Dia berpikiran seperti itu. Wajarkah itu? Menurut saya sih wajar-wajar aja orang berpikir gitu. Tapi dia tidak sengaja bunuh diri. Artinya saya udah capek ini. Saya harus kembali. Istilah yang akhirnya ketika diangkat sebagai orang dia digelar satria tidak diangkat. Jadi sifat kesatria, tetapi di saat bersama tidak ditolong saat jiwa satria, tetapi spiritual tidak berarti mendalam dari tidak. Tapi kalau nanti saya bisa sebut serta, saya katakan bahwa ternyata holistik itu bisa menyembuhkan.